وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القوم والثقلين والفارقين من هرم ومن عجم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأول مقترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ثم رضوان ببكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى والأهل والصحب ثم التابعين وهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Fatihah dari ridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya ahli masjid mujahidin wa qitbal. Amin. Bismillah hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa Amin. Amin. وجميع أئمة الأربعة المجتهدين والعاملين والمشرفين والمبشرين والقراء والمحدثين Amin. خصوصا إلى روي صحيح الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي محمد بن محمد الرجالي أن الله يريد علينا من علومه وبركاته وكرامته Amin. ثم إلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأمتنا وأهلنا وحقوق الواجبات علينا وعليكم أجمعين من أرواح أمواتنا المسجد المشاهدين Amin ya Allah. وسائر أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنات المؤمنين وعلى المشرك برها وبرها أن الله يرحمهم ويفرج كربهم يا الله من قريب وبعيد Amin. وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirati wa ansahal habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwati wa hasaba al a'mali
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim bil wa barik. mu'jizati tahirat alladhi hasalla min wujudul kahirat amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadis hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. 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 Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, Amin ya Allah. Ustaz, para muallim, para pendidik, dan segenap Dewan Takmir Masjid Mujahidin Bukit Palem, khusus Burunda Haji Abdul Aziz dan Ayah Ridwanullah Halidus. Semoga segala kebaikan dunia Amin. dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat Amin. akan kepada beliau, Amin. dan kepada kita semua. Amin. Akhirat yang senantiasa istiqomah. Amin. Menghadiri majelis pengajian kitab Mutasyafatul Qulub, salah satu kitab karangan Imam besar Hujatul Islam Imam Al-Ghazali Radhiyallahu. Semoga keberkahan ilmu beliau dilimpahkan Amin. kita. Amin ya Allah. Selanjutnya kita sama-sama simak uraian-uraian Imam Al-Ghazali. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai pada bab yang ke-19. Nah, di dalam bab yang ke-19 ini fi bayanil khusyu'i fi shalah akan dijelaskan tentang penjelasan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, beliau Imam Ghazali rahimahullah berkata, perkataan yang disebut di dalam hadis anna Jibril alaihi salam, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam jaa yauman ila nabi, suatu hari malaikat Jibril datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, kuntu ra'aitu malakan fis sama ala sarir wa haulahu sab'una alfi malak sukuban yakhdimunahu wa kullu nafsin yatanaffasu walikal malak yakhluqullahu min nafsi malakan. Wal an ra'aitu dalikal malak ala jabalin qad munkasiril jannah. Kata Sayyidina Jibril, wahai Rasulullah, dulu aku pernah melihat malaikat, salah satu malaikat di langit. Jadi ada satu malaikat yang terlihat oleh malaikat Jibril di langit. Malaikat ini ala saririn, duduk di atas singgasana. Wahaulahu, dan di sekelilingnya malaikat ini yang duduk di singgasana tersebut dikelilingi 70.000 malaikat yang berbaris.
satu malaikat yang duduk di kursi di singgasana, di sekelilingnya ada 70.000 malaikat. Dan yang 70.000 malaikat ini yakhdimuna, terus melayani malaikat yang duduk di kursi tersebut, di singgasana tersebut. Jadi satu malaikat dikelilingi dan dilayani oleh 70.000 malaikat. Nah, di sini aja kita bisa gambarkan bagaimana kedudukan malaikat tersebut sampai dilayani 70.000 pelayan. Wa kullu nafsin yatanafasu dalikal malak, setiap napas yang terhembus dari malaikat tersebut, yakhluqullah min nafsih malakan. Setiap napasnya diciptakan oleh Allah jadi satu malaikat. Setiap napas yang keluar dari malaikat tersebut Allah jadikan malaikat. Wal'an, kata malaikat Jibril, dan sekarang ra'aitu dalikal malak ala jabalin, aku lihat malaikat tersebut yang tadinya penuh karisma, mulia, duduk di singgasana, dilayani 70.000 malaikat pelayannya, sekarang ada di Gunung Qaf, di Jabal Qaf. Munkasirul janah, dalam keadaan sayapnya patah. Sayapnya patah. Ada di Gunung Qaf, Jabal Qaf, dan dalam keadaan kondisi patah sayap. Wa huwa yabki, dan malaikat tersebut menangis. Sayap patah, menangis. Itu yang terlihat oleh malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Palama ro'ani, ketika malaikat tersebut melihat aku, kata malaikat Jibril, qala li, dia berkata kepadaku, kata malaikat Jibril nih. Jadi ketika malaikat tersebut melihat malaikat Jibril, malaikat itu berkata, "Atashfa'uli." Apa yang dikatakan malaikat itu? Bisakah Anda menolong saya? Kata si malaikat kepada malaikat Jibril. Berarti malaikat ini meminta bantuan, meminta syafaat, pertolongan terhadap malaikat Jibril. Pertolongan itu, syafaat itu pertolongan berupa selamat dari akibat hukuman dosa. Ya, selamat dari akibat hukuman dosa. Bisakah Anda menolong saya? Kata malaikat itu kepada malaikat Jibril. Kita tahu malaikat Jibril ini kan kepalanya semua malaikat, ya, pimpinannya semua malaikat. Qultu, maka aku berkata kepada malaikat itu, kata malaikat Jibril, emang apa dosa kamu? Kata malaikat Jibril, emang apa dosa kamu? Apa kesalahan kamu? Sehingga kamu dalam keadaan seperti ini. Yang dulu aku lihat kamu begitu mulia, kamu begitu gagah, kamu duduk di atas singgasana dan dilayani 70.000 pelayan malaikat. Sekarang kamu seperti ini, emang apa kesalahan kamu? Apa dosa kamu? Qala, lalu malaikat itu menjawab, kuntu ala saririn lailatal mi'raj. Waktu itu aku duduk di atas singgasanaku pada saat malaman mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi pada saat baginda Nabi Mi'raj, kita tahu Mi'rajnya baginda Nabi ke langit, malaikat tersebut sedang duduk di atas singgasananya. Nah, pamarra bi Muhammadun, ketika aku sedang duduk di atas singgasanaku, lewatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pama kuntu lah, dan ketika itu aku tidak berdiri menghormat, tidak berdiri hormat kepada baginda Nabi. Jadi cuek. Lagi duduk cuek, baginda Nabi lewat, dia nggak berdiri menghormati. Duduk aja cuek, merasa gimana? Nah, akibat itulah, karena kesalahan itulah, fa'aqobani Allahu bihadihil uqubah, Allah menghukumku dengan hukuman ini. Diturunkan ke bumi sampai patahnya, sayapnya patah. Tadinya di atas singgasana, jadi di atas gunung. Dalam keadaan sayap patah. Jadi apa yang terjadi kepada malaikat tersebut adalah berupa hukuman dari Allah, karena malaikat itu tidak berdiri menghormati kepada baginda Nabi pada saat Lailatul Mi'raj, pada saat malaman Mi'raj yang baginda Nabi ke langit, si malaikat ini tidak berdiri, acuh. Masya Allah, mudah-mudahan jadi pelajaran kepada kita yang sudah punya kedudukan sampai diturunkan kedudukannya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Yang punya kedudukan aja kita enggak. Ya. Ini yang punya kedudukan, pelayannya aja 70.000. Sampai diturunkan oleh Allah, direndahkan oleh Allah jadi di bumi dan di atas gunung dalam keadaan tidak punya sayap. Dan sayap bagi makhluk yang terbang adalah hal yang utama. Hal yang utama. Dengan patah sayap tidak bisa apa, ibarat burung patah sayap, dia nggak bisa cari makan, dia bisa terbang ke ke angkasa, tidak bisa. Bahkan mungkin sekedar loncat dari dahan pun nggak bisa. Masya Allah, mudah-mudahan jadi jadi ibrah, jadi pelajaran. Amin. Jadi gara-gara itu, gara-gara tidak berdiri ketika Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam lewat, ya berdiri. Makanya kita kalau mahallul qiyam berdiri yang benar. Berdiri yang benar artinya gimana? Hati kita dipenuhi rasa ta'zim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Bayangkan ketika saat itu Nabi datang ke Madinah, masyarakat Madinah yang sudah lama menunggu dengan dipenuhi rasa kecintaan di dalam hati dan kekhawatiran dengan keselamatan Nabi. Makanya begitu terdengar berita Nabi sudah masuk Madinah, berbondong-bondong masyarakat Madinah berdiri di pinggir-pinggir jalan untuk menyambut datangnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mendendangkan tola'al badru. Kaum lelakinya, kaum ibunya di rumahnya masing-masing sambil menginikan tirai hijab jendelanya melihat, dan anak-anaknya mengibarkan daun korma dikibar saking sukacita, senang. Nah kita pun bayangkan seperti itu. Setidaknya kita mendengar riwayat kedatangan Nabi diceritakan itu, kita ikut senang. Bayangkan saat itu kita ada di sana, ada ikut menyambut Nabi.
Supaya apa? Supaya kita nggak nyesel dan supaya kita termasuk orang yang sombong kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akibatnya orang yang sombong, makhluk yang sombong kepada baginda Nabi, dikisahkan ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Semoga Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita ya. Waja'alani fi hadal makan kama taro, hingga sekarang aku ada di sini, kata malaikat Jibril. Kata si malaikat itu kepada malaikat Jibril. Qala, maka kata Sayyidina Jibril, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Ini kan malaikat Jibril sedang menyampaikan cerita kepada baginda Nabi. Fatadarra'tu ilallah, aku pun merendah diri kepada Allah. Fasyafa'atullah, dan aku memohon syafaat kepada Allah untuk malaikat itu. Faqala Allahu Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata kepadaku, kata malaikat Jibril, ya Jibril, gul lah hatta yusalliya ala Muhammad. Jibril, sampaikan kepada dia, selagi dia belum bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan tetap seperti itu. Selama dia nggak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan tujuan menembus kesalahannya, maka dia akan tetap seperti itu. Artinya dalam keadaan patah sayap dan di atas gunung. Fasolla dalikal malak alaika, maka kata malaikat Jibril, lalu malaikat itu pun sholawat kepada engkau wahai Rasul. Fa'afallahu dan Allah mengampuni kesalahan dia. Wa anbata janahai, dan Allah pun menumbuhkan lagi kedua sayapnya yang patah itu, ditumbuhkan oleh Allah seperti keadaannya semula, karena diampuni oleh Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi pelajarannya. Kalau kita maulid itu sholat lebih lebih bisa menggugah, cerita ini menggugah kita, lebih takdim, lebih memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan kisah ini hati kita mudah-mudahan semakin penuh dengan kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa malaikat yang sudah punya kedudukan mulia sampai dihukum oleh Allah seperti itu karena menyepelekan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak berdiri ketika Nabi lewat. Karena secara etika Nabi pun bersabda, kumu li sayyidikum. Saat ketika Sayyidina Yahya bin Mu'ad pulang dari perang, sampai berita bahwa Sayyidina Yahya bin Mu'ad ini udah sampai pulang. Waktu itu Nabi lagi kumpul. Begitu terlihat datang, mungkin sekitar kayak sekarang kita di dalam, di luar kelihatan. Maka Nabi katakan, kumu li sayyidikum, bangunlah, berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Jadi salah satu cara menghormati orang mulia itu kita berdiri. Kalau kita dalam keadaan duduk, berdiri. Kita kalau ada ulama datang, nggak usah serobot-serobot pengen salaman, diri aja yang rapi. Kadang-kadang kita nyusahin. Contoh Abah Lutfi jauh-jauh, beliau capek, ini masih direpotin sama kita, berebut salaman. Nggak usah, berdiri rapi kita. Udah, itu menunjukkan rasa hormat kita. Dalam hati penuh takdim kepada beliau. Ya, kadang-kadang kan gitu, egois kita. Katanya mahabbah,
Tapi kita nggak mikirin kondisi beliau yang bisa jadi habis dari mana, bahkan dari menempuh perjalanan yang nggak dekat. Yang mudah-mudahan kita dapat pelajaran. Lalu Imam Ghazali melanjutkan, i'lam annahu warada anna awwala ma yanduru fi anna awwala ma yundaru fi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya telah warid keterangan, artinya disebut di dalam keterangan, di dalam hadis, bahwa yang pertama kali dilihat dari amalnya seorang hamba kelak di hari kiamat adalah as-shalah, yaitu sholat. Jadi amal yang paling dulu dikontrol, dilihat, diperiksa adalah amal sholat. Fa in wujidat kamatan, apabila di dalam catatan amal sholat tersebut didapati sholatnya sempurna, kubilat minhu, maka sholat tersebut diterima dari hamba itu. Katakanlah hamba itu kita, yang sholat kita. Apabila sholat kita sempurna, maka sholat kita tersebut diterima oleh Allah. Wasairu amali, bahkan amal-amal yang lainnya. Kalau sholatnya lolos, amal lain pun ikut lolos, diterima, tidak mandor. Wa in wujidat naqisatan, dan apabila didapati sholatnya tidak sempurna, ada rukunnya yang tidak terpenuhi, atau ada syaratnya, syarat sholat yang tidak terpenuhi, artinya sholat tersebut cacat, tidak sempurna sesuai aturannya yang sah, rudat ilaihi, maka sholat tersebut ditolak. Wasairu amali, dan amal-amalnya yang lain juga sama ditolak. Dan di dalam keterangan yang lain sampai ditepukan katanya ke wajahnya orang pelakunya. Kalau ibarat baju nih, pakaian ditepukin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, masal sholatil maktubah, perumpamaan sholat 5 waktu itu kama sali mizan man ufiya ustufiya, bagaikan perumpamaan timbangan. Gitu. Orang yang apabila yang namanya memenuhi, artinya sesuai syarat, maka diterima. Ini karena hadis ini, kalau di dalam hadis disebutnya awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Nah, karena hadis ini ada cerita seorang Syekh Ahmad Al-Ghazwani. Syekh Ahmad Al-Ghazwani salah satu ulama, juga seorang yang khas. Beliau menyendiri khalwat di satu gua selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Suatu hari beliau didatangi murid sekaligus rekan, sahabat sekaligus murid.
yaitu Syekh Hasan Sanjari Chisti, pendirinya tarekat Chistiyah. Kalau di kita nggak populer tarekat Chistiyah, nggak populer. Nah, Syekh Hasan Sanjari Chisti sowan menemui gurunya sekaligus rekannya. Keburu habis waktunya. Ya udah, mumpung belum jauh ceritanya, kita tutup dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Amin. Lagi semangat ya. Lagi semangat ya Rob. Nggak enak. Paling nggak enak tuh denger cerita nanggung. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Amin. Udah habis, mudah-mudahan Allah memberikan karunia, sehat afiat dan taufik, bisa menjalankan sholat secara sempurna sesuai tuntunan syariat yang sah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengampuni kesalahan-kesalahan. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jemaah yang berada Subhanahu wa taala, untuk semua kita mari sama-sama kita tutup dengan salat kafaratul majelis. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrabna ala al-ladha asrabna fatub alaina tawma تسير كل عوى واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الجيران وكل ذي محبة أو كيرة أو سلطان والمسلمين أجمعين ربي أسمع قد زوجت تمنى لقيت سبيلنا بالمصطفى رسولي نطى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد قصصه والحمد لله في البحر والثناء والحمد لله في البحر والثناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah